Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدوبة الله فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita dapat menjumpainya. Mudah-mudahan sebuah harapan bagi kita semua. Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan curahan rahmat Allah, maghfirah ampunan Allah, dan terbebaskan daripada api neraka. Juga tentunya kita berharap di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan hadiah malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita ini kita akan membahas surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Sebelumnya kita telah membahas tentang sifat Allah, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah, juga Allah sebagai Rabbil Alamin, sebagai Rabb seluruh alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Malik Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Di mana tentunya di dalam kehidupan yang kita jalani ini, yang kita lewati ini, banyak permasalahan yang dihadapi manusia. Bahkan banyak berbagai macam perilaku manusia yang tentunya pada suatu saat memerlukan keadilan. Karena
hukum yang ada di dunia ini tentunya banyak yang tidak mampu menegakkan keadilan. Nanti di akhirat sebagai hari pembalasan ini, maka seluruh manusia akan diadili. Ayat ini tentunya bagi kita yang beriman, bagi kita yang menjadi seorang muslim yang bertakwa, adalah memberikan informasi, dorongan, motivasi agar kita memperbanyak amal ibadah. Karena kita yakin bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan Allah, suatu saat kita akan dimintakan pertanggungjawaban segala amal perbuatan kita. Contoh begitu banyak. Setiap hari kadang kita mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukti bahwa suatu saat kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat juga kita tentunya akan dimintakan pertanggungjawaban segala amal yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Ini adalah pemahaman terhadap sebagian kecil daripada Malik Yaumiddin, bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan, Allah yang akan mengadili segala perbuatan amal manusia yang dilakukannya ketika di dunia ini. Kemudian ada sebuah informasi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 49. Ini pun satu sisi merupakan bagian mukjizat Al-Qur'an yang mampu menjelaskan kejadian yang akan datang nanti di akhirat, yaitu sesuatu peristiwa yang tentunya ayat ini apabila kita pahami dengan baik, kita pun akan bercermin. Jangan sampai nanti itu kita termasuk orang-orang yang takut terhadap buku catatan kita, karena ketika di dunia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan diletakkan kitab catatannya, fataral mujrimina mushfiqina, maka melihat tatkala itu orang-orang yang berbuat dosa dengan penuh ketakutan, mimma fihi, daripada apa-apa yang ada catatan di dalamnya. Wa yaquluna ya walaitana, dan mereka berkata, celakalah kami. Mali hadzal kitabi, apa yang ada di dalam kitab ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang ditinggalkan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya sudah tercatat di dalam kitab tersebut. Kemudian wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa-apa yang mereka pernah lakukan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sedikit pun tidak menzaliminya terhadap seseorang. Dalam konteks ayat ini memberikan informasi kepada kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, tentunya untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan pelanggaran, sehingga ketika itu ketakutan. Ayat ini memberikan informasi agar kita di dalam menempuh hidup ini benar-benar penuh kehati-hatian, karena kita akan menghadapi, karena kita akan berhadapan dengan penguasa yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar memahami ayat ini, juga memahami ayat-ayat sebelumnya, yaitu kita mencontoh sifat Allah yang penuh kasih sayang. Kemudian Allah juga sebagai Rabbil Alamin, penguasa seluruh alam. Tatkala kita diberikan
kekayaan yang banyak, menjadi orang yang dermawan. Tatkala kita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang penuh keadilan. Tatkala kita menjadi seorang ulama, seorang guru besar, maka jadilah orang yang bijaksana. Agar kita kelak ketika dihadapkan dengan penguasa hari pembalasan, kita pun dalam keadaan senyum, penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 7 dan 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan berbagai macam amal soleh dalam kehidupannya, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah adalah orang-orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik. Maka tatkala kita mampu melakukan amal soleh yang berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah adalah jannatu 'adnin, surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ayat ini, tentunya ini merupakan sebuah motivasi kita. Ketika kita berhadapan dengan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, kondisi kita dalam keadaan iman, keimanan kita dibuktikan dengan amal-amal soleh kita dalam konteks yang lebih luas, maka satu sisi kita pun menjadi manusia terbaik, menjadi makhluk yang terbaik, juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Aden yang di dalamnya penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Kemudian juga yang paling penting adalah Allah ridho kepada kita. Kita pun tentunya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah informasi buat kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang bertakwa, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pun akan lebih mawas diri, akan lebih berhati-hati di dalam hidup ini, baik menyangkut ucapan kita, baik menyangkut perbuatan kita. Ini adalah sebuah bekal yang paling besar, yang paling manfaat buat kita, bahwa kita suatu saat akan berhadapan dengan penguasa hari kebangkitan, hari akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seluruh umat manusia dibangkitkan di dalam kubur, dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar, suatu tempat yang rata, luas, tanah tandus, tidak ada pepohonan, matahari begitu sangat dekat. Ini adalah peringatan buat kita yang masih hidup tentunya untuk memperbanyak amal ibadah. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, bayangkan, kalau kita menggunakan logika kita, akal kita, supaya kita mampu mencerna kehidupan yang akan datang. Di mana kehidupan di dunia ini hanya sementara.
umur kita terbatas. Tetapi kalau kita renungkan, kita perhatikan bagaimana kehidupan di alam barzah. Ya, kakek nenek kita, buyut kita, para wali songo, para nabi rasul, sudah ribuan tahun di alam barzah. Wali songo 500 tahun yang lalu. Nah, kalau kita bandingkan bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar tentunya waktunya lebih panjang lagi, lebih luas lagi, lebih lama lagi. Dalam kondisi manusia ketakutan, dalam kondisi banyak manusia yang sengsara. Ini merupakan gambaran ketika kita berhadapan dengan Malik Yaumiddin, maka apabila kita mempunyai keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, kemudian kita pun aplikasikan di dalam kehidupan beramal soleh, insya Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa hari pembalasan, kita pun dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena kita mempunyai bekal yang jelas, mempunyai bekal yang banyak, yaitu berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar-benar kalau kita resapi, kalau kita telaah, kalau kita pahami dengan baik Malik Yaumiddin ini, maka akan memberikan dorongan, akan memberikan motivasi kepada kita, sehingga kita tentunya tidak akan menyia-nyiakan hidup kita yang Allah berikan kepada kita. Maka jadikanlah kehidupan kita ini sebagai ibadah-ibadah kepada Allah, di mana dalam Islam ibadah begitu sangat luas. Bukan hanya saja sholat, bukan hanya saja zakat, bukan hanya saja siam di bulan Ramadan, baik Quran, tetapi setiap perbuatan yang kita lakukan karena Allah, maka itu menjadikan ibadah-ibadah kepada kita. Tetapi memang ibadah yang paling utama adalah melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana jelaskan bahwa sholat itu bukan hanya ibadah yang utama, tetapi ibadah sholat adalah merupakan bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, yaitu seseorang mukmin ketika sholat maka langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat yang dilakukan penuh dengan kekhusyuan. Dan salah satu modal yang paling utama dalam hidup adalah salat. Bahkan di yaumil kiamah kelak yang akan dihisab adalah terlebih dahulu salat. Nah, ketika tidak ada salat, maka tidak ada yang dihisab. Oleh sebab itu, sekali lagi para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pahami dengan baik ayat ini, Malik Yaumiddin, yaitu penguasa hari pembalasan. Mari kita manfaatkan hidup yang singkat ini untuk introspeksi diri kita. Sudah siapkah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah siapkah amal ibadah kita siapkan yang sebanyak-banyaknya? Dengan memahami Malik Yaumiddin ini, khususnya di bulan Ramadan ini, tentu mudah-mudahan memberi manfaat yang besar buat kita, sehingga betul-betul kita dapat menikmati ibadah puasa ini. Di samping tentunya kita akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga puasa di bulan Ramadan ini menjadi training terbesar buat kita, sehingga betul-betul kita menghadap Allah dalam ridho Allah, dan Allah pun ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tentunya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian singkat ini tentang pembahasan Malik Yaumiddin. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasul TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.